Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar nih? Apakah masih dengan rebahan? Nah, pastinya tidak dong. Oke, di sini saya memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Nur Wahyudin dengan NIM 096. Di sini kami akan membahas tentang operasional dan resiko operasional perbankan syariah. Sebelum kita bahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertiannya terlebih dahulu. Oke, teman-teman pasti masih ingat dong apa yang kita pelajarin di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia ini muncul sejak 1992 dengan bank pertama kali yaitu Bank Muamalat Indonesia. Akan tetapi perkembangan bank ini stagnan atau tidak berkembang lebih pesat tetap gitu teman-teman. Akan tetapi namun pada tahun 1998 ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan keguncangan dalam perekonomian Indonesia, Bank Muamalat ini tidak terkena dampaknya secara signifikan. Akan tetapi bank-bank lain mengalami kebangkrutan. Sehingga eh, apa namanya? pada kali ini bank milik BUMN ini digabungkan, yaitu dengan bank yang berbasis dengan syariah. Sedangkan apa sih itu bank syariah? Ayo, apa? Oke, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut dengan bank syariah dan unit usaha syariah yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Bank syariah ini adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, karena bunga bisa menyebabkan riba kan. Dengan riba itu haram, karena di ayat suci Al-Quran sudah tertera gitu kan. Bank Islam ini juga merupakan lembaga perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al-Quran dan juga sunnah atau hadis gitu. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. Sedangkan nih, menurut Antonio dan Perwatatmaja, membedakan menjadi dua. Bank syariah, yaitu yang pertama nih, Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip Islam. Dan yang kedua adalah yaitu bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan juga hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam dan di dalamnya kegiatan tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga pada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung nih dengan akad perjanjian. Jadi imbalan ini terjadi sebuah akad di awal, yaitu perjanjian antara nasabah dan juga dengan bank. Akad yang ada di bank syariah ini harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam. Tahu sendiri kan akad yang ada di dalam perbankan atau dalam ekonomi Islam, ada akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istiqna, dan lain-lain. Jadi itu merupakan sebuah perjanjian di dalam Islam atau disebut dengan akad. Mungkin itu saja dari saya teman-teman.
Nanti akan dilanjut dengan pemateri yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mar'atus Soliha, NIM terakhir 137, akan menjelaskan tentang tujuan perbankan syariah. Menurut Mula Warman, tujuan dibentuknya perbankan syariah yang pertama mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur haram, di mana jenis-jenis usaha tersebut selain dilarang dalam Islam juga menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi umat. Yang kedua, untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan modal. Yang ketiga, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar, terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif menuju terciptanya kemandirian usaha. Yang keempat yaitu untuk membantu menanggulangi mengentaskan garis kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol, sifatnya kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama. Yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu untuk menjaga kestabilan ekonomi dan moneter pemerintah dengan aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dan menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musrifa, NIM terakhir 164. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi materi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi bank syariah. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwasanya bank syariah itu mempunyai dua peran utama yang sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai badan usaha atau yang biasa disebut dengan tanwil, dan yang kedua sebagai badan sosial atau yang biasa juga disebut dengan bank. Sebagai badan usaha, bank syariah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai manajer investasi, investor, dan jasa pelayanan. Dalam manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabahnya dengan prinsip wadiah yad domanah atau titipan. Yang kedua, mudharabah atau bagi hasil, dan yang ketiga, ijarah atau sewa. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi perbankan. Bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan, dan jasa agen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil, sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam jasa mencapai tujuan ekonomi sosial Islam. Dalam hal ini, bank syariah tidak melakukannya tidak dengan prinsip bunga atau yang disebut dengan riba, melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama seperti mudharabah, wadiah, dan sumber dana bank syariah. Selain terdiri dari kegiatan penghimpunan dana, tentunya juga
dari modal di-store, sehingga secara keseluruhan sumber dana bank syariah dapat dibagi menjadi modal, rekening giro, rekening tabungan, rekening investasi umum, rekening investasi khusus, dan obligasi syariah. Dan yang kedua sebagai penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai 5 bentuk utama, yaitu yang pertama mudharabah, yang kedua musyarakah, yaitu dengan pola bagi hasil, yang kedua adalah musyarakah dengan pola bagi hasil, dan yang ketiga mudharabah dan salam dengan pola jual beli, dan ijarah dengan pola sewa operasional maupun finansial. Selain kelima bentuk pembiayaan ini, terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang merupakan turunan langsung atau tidak langsung dari kelima bentuk pembiayaan di atas. Bank syariah juga memiliki bentuk produk pelengkap yang berbasis jasa, seperti kod dan jasa keuangan lainnya. Yang ketiga, jasa pelayanan. Selain menjalankan transaksi untuk mencari keuntungan, bank syariah juga melakukan transaksi yang tidak mencari keuntungan. Transaksi ini mencakup jasa pelayanan atau fee-based income, dan beberapa bentuk layanan jasa yang disediakan oleh bank syariah untuk nasabahnya, antara lain jasa keuangan, agen, dan non-keuangan. Yang termasuk dalam jasa keuangan antara lain wadiah yadhamana atau titipan dalam bentuk giro dan tabungan. Yang kedua, wakalah, pelimpahan kekuasaan kepada bank untuk bertindak mewakili nasabah. Selanjutnya, kafalah, jaminan yang diberikan seseorang untuk menjamin pemenuhan kewajiban pihak kedua. Dan selanjutnya hiwalah, yaitu pengalihan dana atau utang dari depositor atau debitor ke penerima atau kreditor. Yang selanjutnya yaitu rohan, yaitu pinjaman dengan jaminan atau badai atau mortgage. Yang selanjutnya soft, jual beli mata uang. Bank syariah ini juga bertindak sebagai agen investasi dalam bentuk mudharabah muqayyadah atau investasi terikat. Ketika nasabah investor memberikan batasan investasi yang diinginkan, bank hanya bertindak sebagai agen atau perkara untuk mempertemukan investor dan pengusaha. Selain itu, bank syariah juga memberikan layanan jasa non-keuangan seperti menyediakan pelayanan titipan wadiah yadhamana atau safe deposit box. Sementara itu, sebagai badan sosial atau yang biasa disebut dengan mal, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelolaan dana sosial untuk penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah yang biasa disebut dengan ZIS, serta penyaluran qardul hasan atau pinjaman kebajikan. Kegiatan bank syariah selain berorientasi keuntungan juga berorientasi pada kesejahteraan sosial seperti kegiatan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan usahanya, bank syariah selalu memperhatikan implikasi sosial yang diakibatkan oleh keputusan yang diambil oleh bank, termasuk dalam pembiayaan. Keuntungan meskipun penting dan merupakan prioritas, bukan merupakan kriteria satu-satunya dalam mengevaluasi performance suatu bank syariah, karena hal ini juga selain dengan tujuan material dan sosial yang sesuai dengan kepentingan masyarakat, selain memperhatikan kesejahteraan sosial dan setiap usaha komersial, bank syariah juga melakukan kegiatan sosial melalui berbagai kegiatan, antara lain yang pertama, mempunyai divisi yang menerima dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Dan yang kedua, memberikan pinjaman dan pinjaman kebajikan tanpa bunga yang disebut dengan qardul hasan.
Yang ketiga, menyisihkan sebagian laba untuk kegiatan sosial seperti memberikan beasiswa. Adapun resiko kebajikan, Qardul Hasan cukup tinggi karena pinjaman ini merupakan pembiayaan tanpa jaminan, tetapi manfaatnya besar sekali. Beberapa manfaat dari Qardul Hasan yaitu Qardul Hasan memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana talangan jangka pendek. Yang kedua, Qardul Hasan merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Dan yang ketiga, adanya visi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah mekanisme operasional bank syariah, di mana mekanisme operasional bank syariah ini memiliki larangan yang didapat dari Al-Quran dan Hadis, di mana pada bank syariah dilarang untuk melakukan riba atau menambahkan uang dari yang harus dibayarkan seperti itu. Adapun prinsip syariah merupakan usaha untuk melayani dan mendayagunakan segmen pasar perbankan yang tidak setujui atau tidak menyukai sistem bunga. Nah, di sini mulai dari mekanisme sendiri. Yang pertama itu adalah penghimpun dana. Jadi, metode penghimpun dana yang ada pada bank konvensional itu kan didasari teori yang diungkapkan oleh Keynes yang mengungkapkan bahwa orang membutuhkan uang untuk 3 kegunaan, yaitu transaksi, cadangan, dan investasi. Nah, oleh karena itu, produk penghimpun dana pun disesuaikan dengan 3 segmen tersebut atau 3 fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan juga deposito untuk investasi. Nah, berbeda dengan hal berikut, bank syariah tidak melakukan pendekatan fungsi dalam menyediakan produk penghimpun dana. Dalam bank syariah sendiri tidak menggunakan fungsi dari konvensional tersebut. Pendekatan yang dilakukan oleh bank syariah itu merupakan pendekatan tunggal, di mana bank syariah menyediakan produk penghimpun dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, bank syariah itu sumber dananya terdiri dari, yang pertama itu sumber dana sebagai salah satu yang berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat. Bank syariah harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Lalu yang selain dari sumber dana bank syariah sendiri, terdapat juga titipan atau al-wadi'ah, di mana salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpun dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Jadi masyarakat dapat menitipkan uangnya yang kepada bank syariah. Lalu di sini yang kedua terdapat pula penyaluran dana atau financing, di mana financing ini merupakan kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk, yaitu equity financing ini pun terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah mutalaqah atau muqayyadah, atau dalam bentuk musyarakah seperti itu. Dana tersebut beserta porsi bagi hasil yang menjadi bagian bank dana yang diterima oleh bank syariah selanjutnya disalurkan kepada berbagai pihak. Jadi dana yang didapat kemudian disalurkan kepada berbagai pihak, antara lain mitra investasi yang telah menginvestasikan uangnya kepada bank syariah, pengelola investasi dan mengelola uang yang ada di bank syariah atau bank syariah itu sendiri, lalu pembeli barang dan penyewa barang atau jasa yang disediakan oleh bank syariah. Pada saat dana disalurkan dalam kegiatan jual beli, bank syariah pun berperan sebagai pemilik dana. Sedangkan debit financing adalah teori yang meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang atau bisa disebut dengan barter. Barang dengan uang, uang dengan barang, dan uang dengan uang, seperti yang biasanya kita ketahui. Mengenai objek pertama dan terakhir, yaitu barter tadi dan uang dengan uang, terdapat permasalahan pertukaran
Jadi mengenai objek yang pertama dan terakhir tadi, yaitu barang dengan barang atau barter dan uang dengan uang, itu dikhawatirkan terjadi riba seperti itu, di mana barang dengan barang itu dikhawatirkan terjadi riba fadol, sedangkan pertukaran uang dengan uang pun demikian seperti itu, dikhawatirkan dapat menimbulkan riba nasi'ah. Pertukaran antara uang dengan uang atau sarf ini dalam perbankan syariah dimasukkan dalam bidang pertukaran uang. Maksudnya pertukaran uang itu bukan kayak uang 100.000 ditukarkan jadi 50.000 dan 50.000 itu kan nilainya tetap sama seperti itu, sama-sama 100.000, hanya saja pecahannya berbeda. Jadi bukan uang 20.000 ditukarkan dengan uang 50.000 seperti itu, karena itu tadi dikhawatirkan terjadi riba. Nah, oleh karena itu tindakan dalam operasional perbankan syariah hanya digunakan dua objek, yaitu pertukaran barang dengan uang dan uang dengan barang. Jadi ada uang, ada barang seperti itu. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arbaatin Rosiana. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya tadi tentang mekanisme operasional perbankan syariah. Nah, mekanisme operasional perbankan syariah yang keempat itu ialah pendapatan yang diterima dari kegiatan penyaluran selanjutnya itu dibagikan kepada nasabah pemilik dana atau penitip dana. Nah, penyaluran dana kepada nasabah itu bersifat sukarela tanpa ditetapkan di muka sebelumnya dan biasa disebut dengan istilah bonus. Dan untuk yang kelima ialah selain melaksanakan aktivitas penghimpunan dan penyaluran, Bank Syariah dalam sistem operasionalnya juga memberikan layanan jasa keuangan. Layanan jasa keuangan yang diberikan itu seperti jasa ATM, transfer, letter of credit, bank garansi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jasa tersebut dilakukan tanpa menggunakan dana dari pemilik dana maupun penitip dana. Maka pendapat yang diperoleh dari jasa tersebut dapat dimiliki sepenuhnya oleh Bank Syariah tanpa harus dibagi. Dengan demikian, sistem operasional Bank Syariah dapat disimpulkan terdiri atas sistem yang pertama itu penghimpunan, yang kedua itu sistem penyaluran dana yang dihimpun, dan sistem penyediaan jasa keuangan. Nah, jika dibandingkan dengan antara sistem operasional Bank Syariah dengan bank konvensional, perbedaannya itu terletak pada mekanisme pemerolehan keuntungan pada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan penghimpunannya dan penyaluran dana. Nah, mekanisme pemerolehan pendapatan pada bank konvensional itu menggunakan sistem bunga, yaitu sistem yang menjanjikan pihak yang menyimpan uangnya atau menyalurkan dananya dengan presentasi tertentu terhadap dana yang disimpan atau disalurkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Kliman, NIM 196. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, yang mana di sini saya akan menjelaskan tentang resiko operasional perbankan syariah. Perbankan syariah menurut Henny van Greuning memiliki tantangan-tantangan unik dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, resiko komersial, resiko penarikan, tata kelola, resiko fidusia, transparansi, resiko syariah, dan resiko reputasi. Yang pertama, kita akan membahas tentang resiko komersial. Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institution, yang disingkat dengan AAOIFI, mengidentifikasi resiko komersial sebagai resiko ketika bank syariah berada dalam tekanan untuk membayar deposan investor pada tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari yang harus dibayar sesuai dengan syarat-syarat sebenarnya dalam perjanjian investasi. Hal ini dapat terjadi ketika bank memiliki kinerja buruk dalam suatu periode dan tidak dapat menghasilkan keuntungan yang memadai untuk dibagikan pada pemegang rekening. Untuk itu, untuk mengurangi risiko komersial tersebut, bank syariah bisa memutuskan untuk melepaskan hak mereka dari keuntungan dan dengan demikian menghalangi deposan dari menarik dana mereka. Yang kedua yaitu tentang resiko penarikan. Jenis lain dari resiko bisnis adalah
resiko penarikan, yang mana berasal dari tekanan kompetitif dari bank syariah lain atau dari bank konvensional yang memiliki unit usaha syariah. Bank syariah memiliki resiko penarikan yang dilakukan oleh pihak nasabah jika keuntungan yang mereka terima lebih rendah dari apa yang bisa diterima dari bank lain. Jika bank syariah dikelola tidak efisien dan terus memberikan hasil yang rendah, maka pada akhirnya deposan akan memutuskan untuk memindahkan uang mereka dan mengikis nilai dari bank tersebut. Yang ketiga yaitu risiko tata kelola. Pentingnya tata kelola dan risiko yang terkait dengan tata kelola yang buruk baru-baru ini menarik perhatian dari para peneliti dan pembuat kebijakan. Risiko tata kelola mengacu pada risiko yang timbul dari kegagalan dalam mengelola lembaga, kelalaian dalam melakukan usaha dan memenuhi kewajiban kontrak, serta kelemahan lingkungan, kelembagaan internal maupun eksternal, termasuk resiko hukum ketika bank tidak dapat menegakkan perjanjian mereka. Yang keempat yaitu resiko fidusia, yang mana artinya adalah resiko yang timbul dari kegagalan suatu lembaga dalam mematuhi standar eksplisit dan implisit yang berlaku atas kewajiban fidusianya. Risiko ini mengarah pada risiko hukum jika bank melanggar tanggung jawab terhadap deposan dan pemegang saham. Sebagai agen fidusia, bank syariah dihadapkan untuk bertindak berdasarkan kepentingan terbaik bagi deposan investor dan pemegang saham. Jika dan ketika tujuan dari investor dan pemegang saham menyimpang dari kegiatan lain, maka bank akan menghadapi risiko fidusia ini. Yang kelima yaitu risiko transparansi. Risiko ini didefinisikan sebagai keterbukaan publik atas informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu yang memungkinkan pengguna informasi untuk membuat penilaian yang akurat mengenai kondisi keuangan dan kinerja sebuah bank. Kegiatan usaha, profil risiko, dan praktek manajemen risiko juga termasuk dalamnya. Dengan demikian, kurangnya transparansi dalam menciptakan risiko kerugian akibat keputusan yang buruk berdasarkan informasi yang kurang lengkap atau tidak akurat. Kurangnya transparansi timbul dari dua sumber. Yang pertama, penggunaan konvensi yang tidak baku dalam pelaporan perjanjian keuangan syariah dan kurangnya standar yang seragam dalam pelaporan antar bank. Yang keenam adalah risiko syariah. Risiko syariah terkait dengan struktur dan fungsi dari Dewan Syariah di tingkat lembaga. Risiko ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama, dikarenakan oleh praktek non-standar berkaitan dengan perjanjian yang berbeda di negara berbeda. Dan yang kedua, dikarenakan kegagalan dalam mematuhi syariah. Perbedaan dalam penerjemahan syariah berdampak pada perbedaan dalam pelaporan keuangan, audit, dan perlakuan akuntansi. Sebagai contoh, sebagian cendekiawan menganggap perjanjian murabahah atau istisna mengikat terhadap pembeli, sedangkan cendekiawan lain berpendapat bahwa pembeli memiliki pilihan untuk menolak walau telah melakukan pemesanan dan membayar uang komitmen. Risiko bank lebih tinggi dalam kasus-kasus yang tidak mengikat dan dapat mengarah pada litigasi jika transaksi tidak diselesaikan. Dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Risiko reputasi adalah perilaku yang tidak bertanggung jawab atau perilaku manajemen yang akan merusak kepercayaan dari klien-klien bank. Meskipun risiko fidusia dan syariah juga berasal dari kelalaian dan ketidakpatuhan, risiko reputasi adalah risiko di mana perilaku tidak bertanggung jawab tadi dari satu lembaga dapat mencemari reputasi dari bank-bank lain dalam industri. Informasi negatif dapat berdampak terhadap pangsa pasar, profitabilitas, dan likuiditas suatu lembaga. Industri jasa keuangan syariah merupakan industri yang relatif muda dan kegagalan sebuah lembaga dapat mencemari nama baik bank-bank lain yang tidak terlibat dalam perilaku yang tidak bertanggung jawab ini.
Mungkin hanya itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.